Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kurban dari sisi bahasa, qarraba yuqarribu, yang bermakna dekat, maka kita dapat simpulkan bahwa salah satu tujuan filosofis kenapa kita diperintahkan berkurban, karena untuk mendekat, taqarrub ilallah, mendekat dan intim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk menjelaskan hubungan antara berkurban dengan mendekatkan diri kepada Allah? Atau dengan bahasa lain, apakah dengan berkurban kita benar-benar bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama mengatakan esensi Tuhan itu kalau dibicarakan disebut dengan sesuatu yang gaib. Di dunia ini ada 3 konsep tentang ada. Yang pertama ada yang abstrak, tidak bisa disentuh dengan indera tapi bisa difikirkan dengan nalar. Yang kedua ada yang bersifat konkret, tidak bisa disentuh dengan nalar tapi bisa disentuh di indera dan dipegang. Yang ketiga ada yang bersifat goib, tidak bisa disentuh, tidak bisa diindera, tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan, tapi ada pada tataran yang gaib. Allah adalah esensi yang ada pada tataran yang gaib. Tidak hanya beresensi gaib, Allah juga beresensi yang suci. Nah, untuk mendekatkan sesuatu, untuk mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang gaib dan yang suci, maka cara mendekatkannya tidak cukup hanya sekedar dengan memakai pakaian yang bersih dan suci, yang serba putih, yang rapi. Benar itu disunnahkan oleh agama, tapi yang sama juga penting daripada itu adalah kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan, membersihkan kolbu kita, membersihkan diri kita dari sesuatu yang negatif. Nah, kurban ini adalah momentum kita di mana kita bisa mengkatarsis, mengkuret, mengaborsi, menghilangkan, menyembelih nafsu-nafsu hewaniyah yang ada dalam diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah, para ulama tasawuf membagi bahwa ada 2 potensi dalam diri manusia yang disebut dengan potensi nasud dan potensi lahud. Ada potensi yang membuat manusia berbuat yang positif, ada potensi yang bisa mendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang negatif. Atau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan fujur, potensi fujur, kita bisa berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi dengan potensi taqwa yang dititipkan, diinstal oleh Allah, kita bisa berbuat sesuatu yang baik. Kurban ini adalah momentum kita untuk mengalahkan potensi yang buruk itu, untuk menyembelih potensi kebinatangan itu. Karena itu di dalam Al-Quran kalau kita cek, banyak sekali Allah meminjam istilah binatang di dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang nyamuk, Allah berbicara, mohon maaf saya pinjam kata-katanya, anjing. Allah berbicara tentang babi, Allah berbicara tentang kera, kunu kiradatan khasiin. Dan ada banyak nama-nama fabel di dalam Al-Quran, nama-nama binatang, yang boleh jadi nama binatang itu untuk mengecam perilaku manusia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita sudah suci, karena menghilangkan potensi-potensi yang buruk tadi, menyembelih nafsu-nafsu hewaniyah tadi, maka kita menjadi suci. Dan Allah tidak bisa didekati kecuali dengan orang yang suci. Maka bisalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesucian kita setelah berkurban. Jadi insya Allah bagi kita yang mendapatkan rizki di bulan ini untuk melaksanakan kurban, ketika kita hadir di masjid, di tempat-tempat penyembelihan, lalu ketika ingin dipotong hewan sembelihan itu, niatkan saat itu juga bahwa saya, ya Allah, sedang menyembelih nafsu hewaniyah dalam diri saya. Bukan cuma hewan yang kita beli 3 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta itu, tapi nafsu hewani yang ada dalam diri kita. Karena itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, فَلَا تَحْسُلُ مَحَبَّةُ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ قَهْرِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ الْبَهِمِيَّةِ وَالسُّبُعِيَّةِ. Orang tidak akan bisa dapat cintanya Allah kalau dia belum menyembelih nafsu-nafsu hewani dalam dirinya.
nafsu as-sabu'iyah, al-bahimiyah, baik nafsu hewan yang ternak maupun nafsu hewan yang buas. Ini menarik sekali perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada nafsu yang seperti hewan yang ternak, ya, makan, minum, tidur, bermalas-malasan. Tapi ada nafsu hewan yang buas, suka menyikut rekan kerja, ya, lalu kemudian memfitnah teman kerja, lalu kemudian usil kepada tetangga, serakah kepada orang lain. Nafsu hewan. Dan ini kalau masih ada dalam diri kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak akan mungkin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar sekali tema kita hari ini, bahwa kurban adalah jalan pintas untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita teringat dengan sebuah hadis qudsi yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Yang mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan dekati dia sehasta. Maknanya adalah kalau kita aktif mendekati Allah, Allah lebih proaktif membalas cinta kita. Kalau kita proaktif mencintai Allah, Allah lebih super aktif mencintai kita. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan momentum kurban ini menjadi hamba yang Allah cintai.